Salam alehem saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan ayat emas firman Tuhan, maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, tak henti-hentinya Engkau mengingatkan dan menasihati kami. Namun, kerap kali kami berkeras hati dan tidak mau mendengarkan. Untuk itu ya Bapa, lembutkanlah hati kami, agar kami berani membuka hati dan budi kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan hidup dalam bimbingan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan Lukas pasal 12 ayat yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang ataupun lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada orang berpikir baru bisa berbahagia jika memiliki harta dan kekayaan yang berlimpah-limpah, ataupun jabatan dan kedudukan yang tinggi. Padahal semua itu hanya opsional, bukan prioritas. Sesungguhnya pola pikir kita yang menentukan apakah kita bahagia ataukah tidak, bukan faktor luar. Bahagia adalah pilihan kita sendiri. Jadi itu adalah tema renungan kita pada saat ini, yaitu bahagia adalah pilihan kita sendiri. Sesungguhnya kebahagiaan bisa diraih oleh siapa saja, kapan saja, dan bisa di mana saja. Tentunya termasuk saya dan Anda juga. Ya, kita semua bisa bahagia. Tak ada orang lain yang bisa membuat Anda dan saya bahagia. Baik itu pasangan hidup kita, sahabat kita, anak kita, ataupun hobi kita. Semua itu tidak bisa membuat kita bahagia. Karena yang bisa membuat diri kita bahagia adalah diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau kita sering merasa berkecukupan, tak pernah punya perasaan minder, selalu percaya diri, kita tak akan merasa sedih. Bila saat ini kita merasa belum bahagia, minta pada Tuhan agar hati dan pikiran kita diubahkan, lalu mulai mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Hati yang dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita membuat kita berbahagia. Damai sejahtera dan sukacita hanya bisa kita alami ketika kita berdamai dan bersekutu dengan Tuhan sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kebahagiaan tidak tergantung kepada keadaan kita. Kebahagiaan itu adalah pilihan yang kita ambil. Jadi kebahagiaan itu adalah pilihan yang kita ambil, bukan tergantung kepada keadaan.
Sebab di dalam kitab suci dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Nah, saudaraku, setelah kita mendengarkan apa yang tertulis dalam kitab suci, yaitu agar kita hidup harus bersuka cita, hidup harus berbahagia. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi sukacita yang datang daripada Tuhan tidak boleh lenyap dari kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa yang kudus dan kekal, kami bersyukur kepadamu karena berkat yang Engkau berikan kepada kami melalui bacaan pada hari ini, membuat kami sadar bahwa hidup kami harus penuh dengan sukacita, harus penuh dengan kebahagiaan. Dan semua itu kami dapatkan jika kami selalu bersekutu, selalu menyatu, selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bantu kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar iman kami selalu bertumbuh, selalu berharap dari ke hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.